lebih paham, bisa nanti ada diklat herbal, nanti aku ajarkan. Oh, jadi nanti ada diklat herbal? Ada. Nah, oke, sekarang juga saya juga jadi bingung juga ini. Ayah kan latar belakang dulu di Jerman itu karena ya yang jelas gini lah, yang jelas gini. Orang itu ada yang ditakdirkan punya kemampuan lebih dari yang lain. Ya kan? Terlepas dia dari manapun dari manapun asalnya, ketika dia dimiliki sesuatu anugerah, dia punya kelebihan. Ya kan? Nah, aku juga sebetulnya nggak punya basic, tapi pemikiranku yang mengajarkan itu. Akhirnya kita coba, alhamdulillah ternyata bisa. Mungkin dari tahun berapa nih Ayah mulai terjun? Herbal itu aku terjun saat mulai sibuk sakit, istriku sendiri. Oh gitu. Nah, jadi tahun 2001 sibuk kena miom. Diponis harus dioperasi. Aku mikir, mau harus dioperasi orang kata. Akhirnya disitulah aku tergerak untuk membinangi untuk masalah mendalami herbal. Padahal Ayah dulu itu kan orang medis kan? Iya, tapi kan nggak bisa diobatin kan. Itu harus dengan terakhirnya harus dengan itu kan, dengan tindakan. Kemudian nggak tahu lah dilalahnya gitu. Selesai miom, kanker payudara sih. Oh, sempat ibu kena sampai stadium 3. Izin Allah dengan herbal yang kita racik sembuh total. Bekasnya pun nggak ada sama sekali. Udah gitu kena kista ovarium. Ya nggak tahu juga, mungkin disuruh mikir akhirnya si istriku sendiri yang sakit terus si ibu. Jadi kista ovarium pernah, miom pernah, kanker payudara pernah, kelenjar getah bening pernah. Ya alhamdulillah, dari situlah aku berpikir sampai akhirnya mendalami dan mengembangkan sendiri. Basicnya aku belajar lah dari buku-bukunya Profesor Hembing. Iya, waktu itu Mama Hembing, Dr. Tan gitu ya. Karena gini, orang benar. itu nggak ada yang ujung-ujung tahu. Pasti dia juga baca-baca literatur yang lain, baca-baca keilmuan yang lain untuk sebagai bahan baku dasar keilmuan awal kan gitu kan. Nggak ada lah yang ujung-ujung tahu sendiri kan, nggak mungkin. Ya. Nah, coba selanjutnya ketika orang itu punya kelebihan, dia bisa berpikir ngembangkan sendiri kan gitu. Nah sekarang gini, kalau yang ingin tertarik untuk belajar herbal gitu ya, saya dengar kan Ayah juga seorang asesor ya, bisa memberikan sertifikasi Insya Allah herbal itu ya. bisa. Ini ceritanya gimana itu ya untuk sertifikasi herbal ini saya nggak ngerti ini. Jadi gini, jadi kita harus gabung di sebuah asosiasi. Oh, harus ada asosiasi, Asosiasi herbalis. Jadi seperti profesi yang lain lah gitu ya. Jadi ada asosiasi herbalis yang sudah dipatenkan dan diakui oleh negara. Ya berarti BNSP ya mungkin itu ya. BNSP. Ada BNSP. Nah, saat sudah punya asosiasi tersebut, maka asosiasi tersebut bisa punya kewenangan untuk memberikan sertifikat herbalis ke orang yang belajar. Berarti ada sertifikat Betul, nanti ada sertifikatnya. Kenapa? Salah satu syarat untuk buka praktek herbal ataupun menjadi ini harus ada sertifikat herbalis dari sebuah asosiasi. Berarti ada uji kompetensi juga? Ada, nggak bisa ujung-ujung. Berarti ada asesornya juga seperti itu ya? Iya. Jadi ketika orang aku herbalis, itu herbalis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika dia tidak punya sertifikat herbalnya. Harus yang itu pun sertifikat itu harus dikeluarkan dari asosiasi yang resmi diakui oleh negara. Sekarang ini untuk mendapatkan sertifikat herbal itu ya, itu mereka itu harus ikuti pendidikan tersendiri. Dan tingkatannya pun nggak sama. Apakah hanya sebatas sebagai herbalis, tapi bukan sebagai formulator, atau merangkap tidak ahli herbal juga ahli formulator juga? Itu jenjang waktunya nggak sama. Jenjang waktunya nggak sama. Jadi artinya sekarang ini kan juga di perguruan tinggi saya lihat kan ada jurusan juga itu di fakultas apa ya, yang juga ada herbalis itu ya. Ada. Itu mereka tuh bisa otomatis menjadi seorang herbalis yang bukan. Enggak juga. Kalau belum diasesi oleh sebuah asosiasi herbal, itu nggak bisa. Mungkin keilmuannya dia udah dapat. Tapi untuk dia bisa menjadi diakui sebagai seorang herbalis, itu harus datang dari sebuah asosiasi herbal yang resmi. Jadi legalitasnya itu sertifikasi itu BNSP ya. Betul. Tapi minimal itu diakui oleh siapa? Pertama asosiasi, yang kedua dari dinas kesehatan.
Oh, dari dinas kesehatan setempat. Betul. Oh, aduh. Jadi nggak sembarangan gitu. Oh, berat juga. Kenapa? Kenapa ketat? Karena ini kan menyangkut nyawa seseorang. Oke. Oke? Ketika kita meracik sebuah ramuan tanpa dasar keilmuan dari bahan baku yang kita pakai, yang bukan racun, ketika dipadukan bisa jadi malah menjadi racun. Kan itu bahaya. Oh, jadi bahan baku yang seharusnya itu baik, Nah, ketika tunggal bagus, ya ketika yang bagus, oh. ketika digabungkan belum tentu jadi bagus. Oh, gitu. Makanya disinilah perlunya pemahaman belajar ilmu herbal. Karena belajar ilmu herbal itu satu, belajar dasar bahan baku herbal. Ya. Mulai dari tanaman, buah-buahan, umbi-umbian, itu ada ribuan, itu harus paham, harus tahu. Jadi untuk jadi herbalis itu enggak mudah. Ya, saya masih ingat itu ada buku Profesor Embing dulu ya. Itu udah komplit itu. Oh, Bisa saya juga pernah belajar dari A itu. sampai Z ada di situ. Iya, lengkap itu. Oh, itu ribuan tanaman. Nah, itu baru bahan. Bahan. Nah, kemudian apa lagi? Nah, baru belajar jadi seorang formulator. Maksudnya formulator Karena bahan gini, ini apa? Gimana contoh, maksudnya? bahan A, bahan B, udah bahan nih, ya. Ini kandungannya kan masing-masing berbeda. Iya. Oke. Ketika dipadukan, ketika dia bukan seorang formulator yang paham kandungan, Iya. apakah ini saling menguatkan atau malah sebaliknya saling melemahkan? Oke. Ketika dipadukan, misal nih, ketika ingin menguatkan harusnya yang A 40%, ini misalkan 60% menguatkan. Tapi begitu sebaliknya, yang A 60, ini 40 malah melemahkan. Ujung-ujungnya malah nggak efektif herbalnya. Oke. Nah, itu tingkat formulator itu harus paham di situ. Jadi dia harus paham bahan baku, kandungan bahan baku, plus komposisi bahan baku. Itu baru bisa jadi seorang formulator. Jadi minimal dia di-ACC oleh 3 itu ya. Pertama bahan, dia harus menguasai ketiga-tiganya. Harus menguasai, baru bisa jadi seorang formulator. salah satu. Enggak, bubar, dia bukan formulator. Oh, gitu. Nggak bisa, nggak lulus. Jadi pertama penguasaan bahan, kedua bahan. adalah penguasaan pencampuran bahannya yang kata formulator itu. Betul. Yang ketiga tadi apa? Gini, dia harus menguasai bahan. Bahan, oke. Oke. Bahan mana yang kandungan ini A, B, C, D itu harus dikuasain sama dia. Ya kan? Yang kedua, dia harus ngerti komposisi bahan. Oh, komposisi ya, oke. Maksudnya tuh gini. Ini misalkan kita pingin bikin herbal, anggaplah untuk jantung. Ya kan? Awas, uniknya herbal itu tidak mungkin kandungannya cuma tunggal satu, nggak mungkin. Oke, misal kita ambillah misalkan dari misalkan daun ini deh, apa namanya tuh? Apa sih? Kelor misalnya. Kelor. Di kelor kan banyak bener kandungannya. Di situ harus dipelajari mana yang menunjang untuk ke jantung. Ada nggak kandungan lain yang malah sebaliknya? Itu harus dipelajari, nggak bisa ujung-ujung. Walaupun kelor katanya daun ajaib, kandungan vitamin A-nya sekian puluh kali lipat, kandungannya sekian, tapi ada nggak kandungan yang malah bisa sebaliknya? Kan gitu kan? Nah, ini harus benar-benar paham. Untuk seorang formulator udah harus paham. Apalagi ketika dicampur dengan yang lain lagi ya. Apalagi dicampur, wah itu nggak asal-asalan. Berat juga ilmunya itu. Makanya, jadi tidak, walaupun dia ngerti ilmu bahan, belum tentu dia jadi seorang formulator. Ketika dia nggak paham kandungan, nggak paham komposisi. Oke. Gitu loh. Makanya mohon maaf, sekarang ini kita agak miris karena banyak sekali formulator dadakan karbitan itu kan. Herbalis karbitan yang kita sendiri nggak ngerti. Dia punya basic, pernah belajar nggak secara khusus di sebuah asosiasi atau gimana itu. Itu sekarang marak sekali itu kan. Iya benar. Padahal dia mungkin cuma googling aja kan. Iya. Ujung-ujungnya malah tambah repot orang. Kenapa ketat aturan untuk menjadi seorang herbalis? Kenapa? Resikonya nyawa orang. Iya. Kan itu bahaya. Tapi ketika dia sudah paham dan sudah pantas mendapatkan sertifikat herbal sebagai seorang herbalis,
maka dia akan mempunyai kemampuan memproduksi herbal yang jauh kualitasnya daripada obat kimia sekalipun. Herbal ketika tepat kandungannya, tempat komposisinya, itu luar biasa. Obat kimia lewat. Iya. Serius. Ketika tepat. Contoh. Orang terkena sakit yang disebabkan oleh virus. Nggak ada obat manapun termasuk obat-obat kimia ya. Entah itu apa sih namanya tuh, kayak semacam untuk antibodi gitu lah ya. Antibiotik itu ya. Itu nggak bisa dimatikan virus. Betul, virusnya berlalu, nggak ada obatnya. Terus nggak ada, virus hanya bisa dimatikan oleh imun. enzim. Iya. Oh, enzim malah ya. Enzim lah yang bisa mematikan, karena dia bisa merusak membran selnya, membran DNA, RNA-nya itu. Okay. Enzim itu ada di mana? Adanya di herbal, bukan di obat kimia. Gitu. Makanya ketika herbal itu, tapi ketika itu tepat komposisi, ya, tepat kandungan, insya Allah virus pun mati. Kenapa? Virus insya Allah bisa mati kalau oleh enzim. Enzim yang mana? Enzim yang bisa ngerusak virus tersebut. Tidak semua enzim bisa ngerusak virus tertentu, enggak. Ada spesifikasi juga. Untuk mematikan virus ini, enzimnya diambil dari bahan apa? Itu seorang herbalis, formulator paham. Itu fungsinya di situ. Jadi ketika ada yang ngaku-ngaku dia herbalis, formulator, kemudian dia nggak menguasai bahan, apalagi kandungan, bubar. Bahaya itu. Ujung-ujungnya malah bisa tambah down, tambah drop. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau untuk sertifikasi itu juga seperti profesi lain juga ya? Iya. Berapa tahun ada pembuktian lagi kan? Ya itu tergantung juga sih, tergantung kecakapannya, keseriusannya. Ada yang 1 tahun selesai, ada yang 3 tahunnya, tergantung orangnya juga sih. Kalau yang betul-betul serius biasanya 1 tahun pun bisa. 1 tahun itu dalam ya? tanda kutip. Dia punya keseriusan di situ dan punya tingkat kemampuan tinggi, terus intelijensi yang lumayan tinggi juga. 1 tahun bisa. Tapi seperti profesi lain biasanya untuk sertifikat itu berat kan itu sebetulnya. Juga di-update ya sekali berapa tahun. Tapi jangan salah juga, ada juga asosiasi gadungan loh. Banyak itu. Sekarang berapa asosiasi yang ada? Yang resmi ya Asosiasi Herbalis Indonesia, itu yang satu yang diakui resmi lah, sudah qualified-nya udah jelas gitu ya. Nah, terus banyak sekali kok asosiasi muncul kan, ada asosiasi segala macam A, B, C, D. Jujur kita nggak tahu di belakang dia itu siapa. Oke. Ya kan? Karena kan gini, untuk bikin sebuah asosiasi kan mudah, tinggal datang ke notaris selesai kok. Kayak namanya asosiasi, yang penting di situ ada beberapa orang herbalis kemudian gabung, misalnya buat sebuah asosiasi kan. Iya. Nah, tapi kan asosiasi tersebut kan harus melalui prosedur juga biar diakui secara standar nasional minimal. Jadi sederhananya gini. Ketika ini ada sebuah produk ataupun sebuah ramuan, kita harus tahu itu datangnya dari siapa. Oke? Dia orang herbalis apa bukan? Kenapa? Karena kualitinya ada di kemampuan pemahaman dia. Gitu kan? Ketika nggak tepat, bubar. Aku ngajarin orang-orang bikin. Oke? Salah satunya yang ada familiar di KP2M, aku ngajarin orang bikin rosepit. Aku ngajarin orang bikin romansa. Aku ngajarin orang bikin rocker. Aku ngajarin orang bikin rolit. Tapi setiap orang tangannya yang ngerjain, hasilnya nggak sama. Iya. Kenapa? Pemahaman milih bahannya nggak sama. Oke, contoh simpel. Misalkan ayah ajarin bikin rosepit, ramuan organis segala penyakit. Kan di situ ada bawang bombay, ada bawang lanang, ada kunyit, ada seledri, ya kan. Ada juga aku tambahin dengan dengan daun kelor, kemudian daun pegagan. Oke. Dari 7 macam ini orang tahu.
Iya. Tapi yang jadi masalah, kualitas yang dibutuhkan yang sebenarnya kunyit itu seperti apa, belum tentu semua orang tahu. Oke, iya. Kunyit yang memenuhi standar untuk jadi herbal yang seperti apa, banyak yang belum paham. Di situ adalah fungsinya sebuah diklat. Karena nanti seorang herbalis, seorang formulator akan menerangkan kunyit yang mana yang dipakai, yang memenuhi standar, agar bisa menjadi herbal yang bagus. Ya, umur yang berapa, yang gimana, cirinya apa, secara fisiknya gimana. Nah itu harus ngikutin semacam diklat. Aku ajarin lah secara ini. Aku sharekan di mana-mana, termasuk di internet, di Google aku sharekan. Tapi ya kok aku bikin kok gini-gini juga. Iya, kena efek gitu ya. Dari apa? Pemilihan bahannya. Apanya? Ya bahannya sih bener. Yang 6 itu tadi ada semua. Tapi kunyit yang seperti apa, kalorinya yang kayak gimana, bawang lanangnya yang seperti gimana, ya kan? Bawang bombaynya gimana. Ya, seperti itu. Makanya 10 orang dengan SOP yang sama pasti 10 hasil yang berbeda. Kecuali dia pernah ikut pakem sandar diklat herbal. Insya Allah mungkin mendekati, hanya selisihnya kecil lah, selisih perbedaannya. Tapi kalau enggak, mau bubar. Jauh banget nantinya. Jadi berarti kan ada semacam balai diklat khusus ya kalau untuk herbal ya. Nah, insya Allah kami dari KP2M biasanya yang sudah ke belakang suka mengadakan diklat khusus herbal. Rencananya tuh bulan depan, bulan Juni ada. Oh, bulan Juni ini? Ya, bulan Juni itu ada 2 diklat. Satu diklat pertanian, kedua diklat herbal. Cuma ayah belum bisa menentukan tanggal. Oke, masih Nanti, bulan Juni ini ya? Ya, bulan Juni. Nanti kita umumkan lah bagi teman-teman yang mau ikut se-Indonesia, mau datang aja ke base camp KP2M di Saung Repo ya, di Raja Pola. Nanti ada pemberitaan lebih lanjut. Bisa nanti Pak Nofri kasih kabar orang. Iya, okay. Tapi mungkin teman-teman akan kita batasi. Jujur, Saung Repo kapasitasnya nggak bisa lebih dari 200 orang. Oh iya, oke. Ya. Kalau untuk belajarnya bisa, untuk tidurnya. Oh, untuk karena tidur, karena ya, biasanya ini butuh waktu 2 sampai 3 hari. 1 hari itu susah. Itu biasanya kita butuh waktu 3 hari. 3 hari itu baru selesai. Itu pun satu materi loh. Nah, karena dari konsep belajar di kelas kita nggak teori. Langsung praktek ya. Teori praktek. Gitu. Jadi teorinya sambil mempraktekkan. Itu gaya kita. Seperti itu. Jadi orang insya Allah paham. Minimal tingkat kesalahannya itu bisa diminimalisir, bisa diperkecil. Minimal. Beda dengan orang kita paparan, dengerin, nyatet. Kemudian dia praktek sendiri, belum tentu hasilnya sama. Kenapa? Itu tadi. Dia nggak ngelihat, nggak tahu mana yang ini yang benar, mana yang enggak, gitu kan? Seperti pemilihan bahan tadi. Ya, oke. Jadi berarti setelah pelatihan itu mereka akan uji kompetensi lagi kan? Tergantung dia mau lanjut apa enggak. Oh iya, benar. Jadi kalau diklat KP2 itu sifatnya kan umum. Artinya tidak menjadi spesialis bakal jadi herbalis. Iya, berarti yang penting formulasi yang ayah ajarkan mereka jadi bener ngerjainnya gitu loh. Jadi kalau dia yang menjadi herbalis, mereka menuju LSP lagi kan? Harus. Lembaga sertifikasi profesi. Gitu. Nanti akan diuji oleh asesor di situ lagi. Ada asesornya lagi. Jadi, asesornya nggak tahu, tergantung yang ditentuin mereka. Iya, ditentukan mereka. Iya, benar-benar itu. Itu yang benarnya seperti itu ya. Yang betulnya. Jadi nanti sertifikat itu nanti akan ada di LSP itu yang mengeluarkan itu ya. Betul. Atas persetujuan BNSP. Betul. Waduh, berat banget ya. Enggak. Tapi saya juga mau ikut. Boleh. Walaupun saya tidak pernah minat untuk jadi herbalis ya. Oke, mungkin demikian saja ya sahabat petani semua, sahabat upline, sahabat petani milenial. Intinya adalah ini. Intinya satu keilmuan itu tidak segampang dan sesederhana yang dibayangkan orang. Betul. Kenapa? Semua ada pakemnya. Iya, benar. Semua ada dasar keilmuannya. Tadi aja ternyata madu aja banyak jenisnya. Iya, benar luar biasa ya, memang ya. Kita baru paham. Cara minum aja ternyata banyak yang keliru kan selama ini. Seperti itulah. Semua ada keilmuannya.
Oke, terima kasih banyak Ayah. Jadi artinya malam ini saya tidak sia-sia harus menginap tempat Ayah juga ini. Merepotkan ya, mohon maaf ya mungkin sebelum Ya, tempat di kampung kayak begini. Iya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman petani semua, teman-teman milenial yang menonton ya video ini. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita doakan Ayah Manjel tetap sehat ya. Dan mungkin tidak bosan-bosan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Oke, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.